teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kita mau belajar bersama seputar pornografi. Kita juga akan belajar bagaimana Alkitab melihat seksualitas dan bagaimana sih caranya supaya kita bisa merayakan seksualitas kita. Namun, sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu seksualitas? Kalau menurut KBB ini, seksualitas merupakan ciri, sifat, atau peranan seks, dorongan seks, dan kehidupan seks. Namun sebelum itu, apa sih perbedaan seks dan seksualitas? Jadi, jikalau kita berbicara tentang seks, berarti kita sedang berbicara yang mengacu kepada sifat-sifat biologis yang mendefinisikan manusia sebagai perempuan, hermafrodit, dan laki-laki. Sedangkan seksualitas adalah suatu aspek dari inti manusia di sepanjang hidupnya yang meliputi seks, identitas, peran gender, orientasi seksual, erotisisme, kenikmatan, kemesraan, dan reproduksi. Kita juga bisa memahami seksualitas lebih dalam melalui gender bread ini nih. Seksualitas juga dapat dipahami dan diungkapkan oleh manusia dengan menggunakan pikiran, khayalan, gairah, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, perbuatan, peran, dan juga hubungan. Nah, buat teman-teman yang sedang memasuki masa remaja atau pubertas, di masa inilah teman-teman sedang bertarung dan menanggapi berbagai gambaran dan pikiran tentang perasaan seksual, baik dari dalam diri dan dari luar diri teman-teman. Karena itu, banyak orang dalam masa remaja akhirnya terjerumus dalam kecanduan pornografi. Lalu, apa sih pornografi itu? Jadi, pornografi itu adalah sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Nah, pornografi ini dapat kita temukan di berbagai media loh teman-teman. Sampai kita juga bisa menemukannya di game, koran, buku cerita, komik, majalah, televisi, dan berbagai media lain. Adanya pornografi ternyata berkaitan dengan keberadaan masturbasi. Pornografi ternyata dapat dikatakan sebagai pemicu terjadinya masturbasi. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya sama masturbasi. Arti masturbasi adalah aktivitas seksual yang dilakukan seseorang untuk merangsang dirinya sendiri dengan cara menyentuh area sensitif atau organ intim miliknya. Masturbasi memang bisa memberikan dampak positif teman-teman untuk meningkatkan sistem imun seseorang. Tapi, kata dampak positif jangan disalahartikan loh ya. Kita perlu ingat, kalau masturbasi yang sehat bukanlah masturbasi yang terjadi karena terangsang dengan konten-konten yang ada. Tetapi, masturbasi yang sehat adalah masturbasi yang terjadi secara alami. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan definisi dan penjelasan mengenai pornografi dan masturbasi, selanjutnya kita harus melihat bahwa di antara keduanya memiliki sisi yang negatif dan juga positif ya teman-teman. Salah satu artikel Health Detik menjelaskan bahwa sisi baik dari masturbasi membuat perasaan lega, membuat rileks, mengurangi ketegangan, membuat lebih mudah tidur. Namun di samping itu ada sisi buruknya juga ya teman-teman. Di antaranya, menurunkan kadar jumlah sperma sehingga mengurangi kesempatan untuk memiliki keturunan. Kedua, tubuh membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan kepuasan. Yang ketiga, alat kelamin dapat terluka atau tergores karena terlalu kasar dan keras dalam melakukan masturbasi. Yang keempat, dapat menyebabkan pembengkakan pada organ genital. Dan yang terakhir, dapat menurunkan semangat. Nah, teman-teman, setelah itu kembali kita melihat
bahwa di dalam pornografi terletak sisi baiknya juga, yakni kebutuhan biologis menjadi terpenuhi. Namun teman-teman, dalam hal ini tidak dengan melakukan hubungan seksual dengan pasangan atau dengan orang lain ya, melainkan dengan diri sendiri. Nah, kemudian teman-teman kita melihat lagi bahwa ada sisi buruknya. Sisi buruk dari pornografi yaitu akibatnya sering melakukan masturbasi, kecanduan seksual, dan juga dapat merusak otak. Mengapa dapat merusak otak? Nah, tepatnya pada salah satu bagian depan otak yang disebut prefrontal cortex atau PVC. Hal ini disebabkan karena bagian PVC yang ada di otak, terkhususnya bagi anak-anak, belum matang dan sempurna. Jika bagian otak ini rusak, maka dapat mengakibatkan konsentrasi menurun, sulit memahami benar dan salah, sulit berpikir kritis, sulit menahan diri, sulit menunda kepuasan, dan sulit untuk merencanakan masa depan. Nah, yang terakhir teman-teman, pornografi bisa memberikan konsep seksualitas yang salah pada kita, yaitu bahwa hubungan seks dapat berlangsung tanpa adanya keintiman dan cinta. Juga konten-konten pornografi bisa membuat kita berpikir bahwa semua orang pasti akan menikmati hubungan seks meskipun dipaksa. Padahal tidak demikian loh teman-teman. Nah teman-teman, ingat ya, jangan menggunakan sisi positif sebagai dasar bagi teman-teman untuk melakukan masturbasi atau pornografi. Tetapi teman-teman harus memperhatikan bahwa sisi negatifnya lebih berdampak serius. Melati, bocah perempuan berusia 5 tahun diperkosa oleh Adi, tetangganya sendiri. Korban ditemukan dengan kondisi tak sadarkan diri dan penuh luka di kepala. Adi tega memperkosa Melati setelah lebih dulu memukulnya hingga pingsan. Aksi bejat itu dilakukan pelaku usai menonton video porno. Sadarkah kita, Melati hanya satu dari ribuan kasus nyata. Pada 2014, 133 anak Indonesia menjadi korban kejahatan seksual setiap bulannya. Mengapa ini bisa terjadi? Menurut seorang psikolog asal Amerika, Victor Bicklein, terjadinya kecanduan akan pornografi berkaitan erat dengan meningkatnya kasus kejahatan seksual dan perilaku seks bebas. Bagaimana pornografi membuat Adi kecanduan hingga melakukan aksi tidak bermoral? Ada 4 tahap seseorang telah mengalami kecanduan akan pornografi. Melihat, pertama kali Adi terpapar pada pornografi secara halus dari iklan handuk, iklan pakaian dalam, iklan sabun, iklan parfum, dan berbagai iklan lainnya yang menunjukkan keindahan tubuh wanita. Pornografi samar ini masuk melalui mata untuk menyalakan tombol on di kepala Adi, sehingga mudah memasukkan muatan porno selanjutnya secara bertahap dan bertingkat. Sekali tombol on ini menyala, selamanya ia tidak bisa dimatikan. Pada tahap ini, Adi masih merasa jijik, kaget, dan tidak nyaman. Penasaran dan mulai kecanduan. Bersamaan dengan itu, senyawa kimia alami di otak yang bernama dopamin diaktifkan. Aktifnya dopamin membuat Adi merasa senang dan nyaman, sekaligus secara otomatis penasaran, sehingga membuat Adi ingin melihat konten porno lagi, dan lagi. Perasaan kaget dan jijik yang timbul ketika pertama kali melihat gambar porno secara bertahap menghilang dan berubah menjadi rasa penasaran, membuat Adi semakin terjerumus pada kecanduan pornografi. Berkurangnya kepekaan dan peningkatan level porno. Begitu Adi mulai terjerumus pada kecanduan, Adi mengalami proses yang terus berulang, yaitu berkurangnya kepekaan dan peningkatan level porno. Semula yang suka melihat iklan gaun panjang tanpa lengan, meningkat menjadi suka iklan dengan pakaian mini, kemudian meningkat lagi menjadi gambar porno, dan seterusnya meningkat hingga timbul dorongan kuat untuk meniru apa yang pernah dilihatnya. Pada tahap ini, Adi merasa tidak cukup lagi hanya melihat. Ia terdorong ingin mempraktekkan apa yang dilihatnya. Mulai dari hal paling minim, membuat foto atau video serupa, hingga meniru adegan yang dilihatnya. Itulah proses yang dialami oleh Adi, sehingga ia melakukan kejahatan seksual di usia yang masih remaja.
Halo teman-teman, kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk mengenali ciri-ciri orang kecanduan pornografi. Yang pertama, ciri-ciri kecanduan pornografi itu dia mudah marah-marah. Kenapa mudah marah-marah? Karena kecanduan pornografi membuat hasrat seksual kita jadi tidak terkendali. Nah, ketika hasrat seksual itu muncul dan tidak bisa tersalurkan, kita bisa jadi marah-marah. Semua orang yang ada di sekitar kita marahin, padahal mereka tidak salah apa-apa. Yang kedua, menghabiskan waktu dengan pemikiran seks. Nah, kalau yang ini kita habiskan waktu-waktu kita dengan pikiran-pikiran tentang seks. Tahu nggak teman-teman akibatnya? Aktivitas kita bisa terganggu loh. Yang ketiga, kita mengabaikan kewajiban kita sebagai seorang pelajar teman-teman. Karena waktu kita banyak terbuang sia-sia, karena kita disibukkan dengan mencari-cari video, menonton video porno, dan lain sebagainya. Nah, kita sampai lupa tuh dengan mengerjakan tugas kita, belajar kita, semuanya terabaikan karena kita sibuk menonton dan mencari video tersebut. Nah, kalau kita sudah terlalu banyak menonton video, pastinya kita akan terus mencari video-video yang terbaru, seri yang terbaru. Nah, ini bisa berbahaya loh teman-teman. Pastinya ketika kita sudah ketagihan untuk menonton, lama-kelamaan kita bisa menjadi pelaku seksual yang tidak sehat loh. Bisa-bisa kita kena penyakit kelamin. Pastinya teman-teman tidak mau kan? Dari tadi kita udah membahas tentang seksualitas nih. Mungkin sekarang banyak dari teman-teman yang bertanya, kalau gitu masturbasi salah apa enggak? Nonton porno boleh apa enggak? Dan pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, yuk kita sama-sama melihat seperti apa seksualitas dalam kesaksian Alkitab. Mari kita lihat kisah penciptaan dalam Kejadian 1. Seperti yang kita ketahui, Allah menciptakan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Pada ayat ke-27, laki-laki dan perempuan diciptakan secara bersama-sama, sesudah ciptaan lain diciptakan, kemudian diberi amanah untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, sekarang, coba kita bayangkan seandainya manusia pertama saat itu tidak memiliki hasrat dan kesadaran seksual. Kira-kira bisa gak mereka memenuhi perintah untuk beranak cucu? Terus, seandainya Allah menciptakan manusia tanpa hasrat dan kesadaran seksual, mungkinkah Allah memberikan perintah untuk beranak cucu? Ternyata sejak awal pun Allah telah menciptakan manusia dengan hasrat dan kesadaran seksual. Apakah itu buruk? Tentu tidak. Bisa kita lihat pada ayat ke-31. Dikatakan bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Allah menciptakan manusia dengan seksualitas, sama seperti penglihatan, pendengaran, kreativitas, cinta, semuanya adalah pemberian Allah atau sebuah anugerah. Tentu itu adalah sesuatu yang patut disyukuri, dirawat, dan dirayakan layaknya sebuah pemberian. Ibaratnya kita diberi sebuah smartphone tercanggih oleh orang tua kita secara gratis. Tentu kita perlu mensyukurinya, merawatnya, dan merayakan sukacita kita atas hadiah tersebut, bukan malah merusak dan menghancurkannya. Nah, teman-teman, semua orang pasti memiliki nafsu seksual, seperti halnya nafsu makan. Ini adalah sesuatu yang normal. Secara medis, hasrat seksual ini dikendalikan oleh hormon seks yang kadarnya meningkat ketika adanya rangsangan. Hasrat ini tidak boleh terus-menerus ditahan karena akan mengganggu kesehatan reproduksi dan keseimbangan emosi, bahkan dapat menyebabkan stres dan depresi. Untuk menghindarinya, kita perlu menyalurkan hasrat tersebut. Apakah itu berarti boleh melakukan hubungan seks dengan banyak orang, boleh sering-sering nonton film porno, boleh sering-sering melakukan masturbasi? Tentu tidak. Ingat bahwa sama seperti kita, semua orang dianugerahi seksualitas sebagai sebuah pemberian dari Allah. Oleh karena itu, kita juga harus menghormati seksualitas orang lain. Ibaratnya seperti smartphone tadi. Anggap bahwa kita diberikan smartphone canggih sebagai hadiah. Ternyata, semua orang pun diberikan smartphone yang sama. Tentu kita perlu menghargai milik orang lain, bukan malah merusaknya. Sama seperti seksualitas, kecanduan pornografi, kecanduan seks, kecanduan masturbasi merupakan tindakan yang tidak menghargai seksualitas sebagai anugerah Allah dengan bertanggung jawab.
tidak hanya seksualitas diri sendiri, tetapi juga seksualitas orang lain. Tentu Allah tidak menghendaki hal seperti ini terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan tanggung jawab dalam merayakan seksualitas. Bagaimana caranya agar dapat merayakan seksualitas dengan bertanggung jawab? Pertama, kita perlu mengetahui bahwa Allah memberikan seksualitas pada kita sebagai sebuah anugerah. Untuk itu, tidak perlu merasa bersalah ketika hasrat tersebut muncul dengan sendirinya. Sekali lagi, itu merupakan sesuatu yang normal. Kedua, menyalurkan hasrat seksual dengan sewajarnya. Nah, jangan sampai aktivitas-aktivitas seksual yang dilakukan malah memberikan dampak buruk pada kita, seperti yang sudah kita bahas pada bagian sebelumnya. Aktivitas seksual meningkatkan hormon dopamin dalam tubuh kita loh. Untuk itu, jika hasrat seksual menjadi tidak terkendali, kita bisa menyalurkannya dengan kegiatan-kegiatan lain yang juga dapat meningkatkan dopamin, seperti olahraga, mendengarkan musik, meditasi, dan berjemur. Sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Selamat merayakan seksualitas.